Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas masih seputar FR, CPNS, TWK, dan TIU ya. Gitu. Jadi di video sebelumnya saya membahas TWK dan TIU, dan kali ini juga kembali membahas soal TWK dan TIU. Jadi soal-soal di TWK ini banyak katanya bilang soalnya itu sulit-sulit. Nah, saya akan mencoba menggambarkan gambaran soal TWK yang muncul seperti kemarin. Ingat ya, ini bukan soal asli atau bukan soal dari peserta tes kemarin tuh, bukan ya. Tapi ini hanyalah gambaran saja gitu. Gambaran soal yang keluar di tes kemarin gitu. Jadi tidak persis dengan soal yang keluar di ujian kemarin gitu ya. Ingat gitu, karena itu melanggar hukum atau melanggar aturan BKN gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Akibat penyebaran virus corona memberikan dampak besar terhadap ekonomi Lyodra. Lyodra terpaksa harus putus sekolah di sekolah dasar demi membantu orang tuanya mencari uang. Sebagai pelaksanaan dan amanah UUD 1945, pemerintah wajib memberikan solusi agar Lyodra dapat melanjutkan pendidikan dasarnya. Hal ini sesuai dengan jadi ini tentang pendidikan ya, gitu. Ini tentang pendidikan. Pendidikan. Nah, di UUD 1945 pendidikan terdapat di bab 13 ya. Bab 13. Itu bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan ya. Dan kebudayaan. Nah, bab 13 pendidikan dan kebudayaan itu terdapat pada pasal 31 ya, gitu. Pasal 31. Jadi di sini sudah terlihat jawaban yang salah ini yang A ini ya, yang A ini udah pasti salah gitu. Berarti antara B, C, D dan E. Oke. Pasal 31 itu terdapat terdiri dari 5 ayat ya totalnya. 5 ayat gitu. Oke. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pasal 31 ayat pertama itu tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Gitu kan? Berhak WN, setiap warga negara berhak dapat pendidikan. Terus yang kedua itu wajib mengikuti pendidikan, wajib pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya gitu kan. Oke. 3, 4 dan 5 silakan teman-teman kira-kira apa isi dari pasal tersebut. Yang jelas ada totalnya ada 5 ayat. Oke. Kita kembali ke soal. Di sini kan permasalahannya Lyodra ini harus putus sekolah di sekolah dasar demi membantu orang tuanya mencari uang. Nah, di sini kata kuncinya ini, pemerintah wajib untuk memberikan solusi agar Lyodra dapat melanjutkan pendidikan dasarnya. Maka pilihan yang tepat adalah pasal 31 ayat 2 ya, gitu. Karena di sini wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Oke, pilihannya yang Caca gitu. Jadi cukup saya membahas 2 ayat saja gitu ya.
Itu 3, 4, dan 5-nya silakan tulis teman-teman di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, memiliki makna bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang kaya akan keanekaragamannya, baik dari segi suku, agama, ras, serta antar golongan. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah, di sini jawabannya sudah terlihat ya, gitu. Coba yang A ini, memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran agamanya, nggak boleh ya, gitu. Kita harus agama itu tidak ada paksaan gitu. Oke, kita coba yang B ini, menghargai dan menghormati setiap perbedaan pendapat yang ada. Nah, yang B ini benar ya, gitu, masuk ya. Coba yang C ini, berteman hanya dengan sesama suku. Ini bertentangan dengan aturan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi walaupun berbeda suku, tetapi kita tetap satu gitu. Ini salah. Coba, menerima hak secara berlebihan. Kita nggak boleh berlebih-lebihan ya dalam hidup ya, gitu ya. Oke. Coba, membentuk organisasi paguyuban bagi pendatang di daerah rantau. Kurang tepat ya, yang E ini gitu. Oke. Jadi pilihan yang tepat adalah yang beta. Bhinneka Tunggal Ika itu harus menghargai dan menghormati setiap perbedaan pendapat yang ada. Oke, pilihannya yang beta. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini adalah soal TWK ya. Dan ini soal ini cukup banyak keluar ya, gitu. Jadi ini soal ini bukan menanyakan sila keberapa gitu, tapi ini lebih ke pool penalaran gitu soal ini ya. Oke, kita langsung saja. Kalau ketemu soal yang panjang kayak gini, kita baca ke bagian pertanyaannya. Tindakan yang dilakukan oleh Mario berlawanan dengan implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab karena, jadi di sini kan permasalahannya dihebohkan dengan informasi kasus penganiayaan anak pejabat pajak. Mario Dandi Satrio terhadap David, anak pengurus GP Ansor gitu kan, bermula dari pacar Mario yang berinisial A dan temannya berinisial A dan B gitu kan. Jadi yang panjang ini jangan dibaca panjang berulang ya gitu. Baik, langsung saja kita bahas. Ini dia implementasi 10 sila kedua. Nah, seperti ini ya. 10 butir pengamalan Pancasila sila kedua gitu. Jadi ada mengakui dan menghargai manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan persamaan hak dan kewajiban manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan. Silakan baca ya teman-teman 10 butir pengamalan Pancasila ini. Jadi di soal ini kira-kira yang teman-teman, kira-kira si Mario ini bertentangan di poin yang mana? Kalau menurut saya si Mario ini bertentangan dengan sila poin kelima ini ya. Nah ini, jadi yang dilakukan si Mario ini bersikap semena-mena gitu, bersikap semena-mena. Jadi bertentangan dengan poin kelima ini gitu. Nah, jadi memperlakukan semena-mena itu kan artinya memperlakukan seseorang dengan kasar gitu kan. Termasuk salah satunya adalah perbuatan pembulian gitu. Jadi memperlakukan seseorang dengan kasar gitu kan. Jadi si Mario ini tidak sesuai dengan poin kelima ini ya. Tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Kita kembali ke soal. Kira-kira pilihannya yang mana ya? Jadi pilihan jawaban yang tepat di sini adalah yang E ini nih. Memperlakukan orang lain dengan tindakan kekerasan berlawanan dengan HAM. Pilihannya yang Elva. Gitu, karena kata kuncinya di sini nih. Nah, ini kan
penganiayaan anak pejabat gitu kan. Kata kuncinya ini gitu. Jadi kata kunci itu tidak selalu di akhir soal ya gitu. Jadi di awal soal pun bisa jadi gitu kan, bisa jadi kata kunci gitu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kolonialisme yang dilakukan Belanda menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat pribumi, sehingga munculnya berbagai pemberontakan dari berbagai daerah, seperti Perang Cirebon, Perang Jawa, Perang Padri, dan Perang Banjarmasin. Sikap yang dapat kita teladani dari mereka adalah, oke, kira-kira yang mana nih? Silakan dicoba ya, gitu. Tulis jawabannya di kolom komentar. Kita lanjut. Baik, kita beralih ke soal TIU. Nah, soal TIU yang teman-teman lihat ini banyak keluar ya di soal TIU CPNS gitu, di tes hari-hari kemarin. Jadi hati-hati buat teman-teman yang sering buka YouTube, channel YouTube ataupun TikTok, itu banyak sekali soal matematika yang perhitungannya tidak sesuai dengan soal yang ada di tes gitu. Nah, saya yakin soal yang teman-teman Anda lihat seperti ini itu banyak keluar ya di SKD CPNS hari-hari kemarin. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. 4/5 dikali 8 dikurangi 8 bagi 5 ditambah 0,8 adalah, oke. Ingat, kalau ketemu soal kayak gini, hitung dulu perkalian atau pembagian. Coba. 4/5 dikali 8 ini tidak ada yang bisa dicoret, berarti 32/5. Kemudian dikurangi dengan 8/5. Kemudian ditambah dengan ini 0,8 ini kan bisa dinyatakan sebagai 8/10. Sama-sama dibagi 2 berarti 4/5. Ditambah dengan 4/5. 32 kurangi 8 berapa? 24 kan? 24 tambah 4, 28/5. 28/5 itu sama dengan 5 ya. Karena di sini pilihan yang ujungnya 5 cuma ada di pilihan jawaban yang alfa gitu. Jadi cukup menggunakan cara singkat saja gitu ya. Tidak usah dihitung menggunakan cara prograpit gitu kan. Prograpit kayak gini nih misalkan gitu ya. Nah, kayak gini gitu. Ini boleh aja kita hitung ya. Nggak apa-apa. Kalau pas tes udah aja langsung jawabannya jawab aja 5 gitu. Yang E ya jawabannya kalau pas tes. Gitu. Tapi buat teman-teman penasaran kira-kira jawabannya apa? Coba. 5 kali 5 28 dibagi berapa? Siapa yang dikali 5 hasilnya mendekati 28. 5 kan? 5 kali 5 25. 8 kurangi 5 3 ya. 3 dibagi 5 nggak bisa kan? Berarti kasih 0, di sini kasih koma. Gitu. 30 bagi 5 berapa? 6. Udah. Hasilnya 5,6. Oke, pilihannya yang alfa ya. Kita lanjut. Hasil operasi 3 kali 5 ditambah 15,5 dikali 15,5 adalah, oke, ini kan sama aja dengan 15,5 kuadrat ya. 15,5 kuadrat gitu kan, dikuadratkan. Saya pernah ajarkan cara cepat menghitung perkalian yang 5 kuadrat itu kan kayak misalkan gini. 15 kuadrat itu kan caranya gini. 5 dikuadratkan itu kan 25. Kemudian 1 ini dikalikan kakaknya 2. Gitu kan, 1 kali 2 berapa? 2, 225. Coba, kalau 65 kuadrat 5 dikuadratkan kan 25. 6 ini dikalikan kakaknya 7, berapa? 42. Berarti 65 kuadrat sama dengan 4225. Nah, coba ini 15,5 kuadrat 5 dikuadratkan saja kan 25. Gitu. 15 dikalikan kakaknya 16. Caranya gini, 15 kali 15 aja kan tadi 225. Ya tinggal tambahin aja. 225 ditambah 15 berapa?
5 tambah 5 kan 10, naik 1, 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4. Berarti 240. Berarti jadi hasilnya 240. Karena di sini ada koma, maka kasih koma sininya. Jadi hasilnya 240,25. Udah, tinggal hitung ini. 3 kali 5 kan 15. 15 ditambah 240,25. Hasilnya ya tinggal hitung aja. Kan 15,00 kan gitu kan. 15,000 tuh. Ini di sini 240. Oh. Kan 240,25 gitu kan. Coba 5 tambah 0 kan 5, 2 tambah 0 2. Berarti 255,25. Oke, pilihannya yang Caca. Mudah tidak? Sangat mudah. Oke, ini adalah soal perbandingan kuantitatif ya. Jadi soal-soal cerita, soal-soal operasi pecahan itu juga digabungkan juga ke dalam perbandingan kuantitatif. Perbandingan kuantitatif itu adalah menentukan hubungan dua variabel gitu. Kira-kira lebih besar, lebih kecil, sama dengan atau tidak dapat ditentukan. Soal ini banyak keluar ya di SKD, CPNS, TIU CPNS di hari-hari kemarin gitu. Jadi hampir semua soal-soal yang pernah dibahas di video-video saya sebelumnya itu 99% keluar ya di tes CPNS hari-hari kemarin. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Di sini kan diketahui X-nya sama dengan 16 dibagi setengah dikali 1, 2/5. Kalau Y-nya 12 setengah ditambah 48 dikali 1 setengah dikurangi 3 setengah. Oke, manakah hubungan yang benar? Kita hitung dulu misalkan X-nya ya. Oke, kita hitung dulu X-nya. 16 dibagi setengah ini sama aja kan 16 kali 2 aja berapa? 32. Dikalikan dengan ini kita buat dulu dalam operasi pecahan gitu. Atau 2/5 itu kan 1,4 lah ya. Gitu. Kalau bingung udah aja kita buat aja ke dalam pecahan utuh. 1 kali 5 kan 5 tambah 2, 7/5 gitu. Coba kita simpan dulu aja. Nah, kita hitung dulu yang Y. 12 setengah gitu kan ditambah. Ini kita hitung dulu perkalian ini ya. Gitu. Berarti 48 dikali 1 setengah dikurangi 3 setengah gitu. 48 dikalikan 1 setengah itu atau gini, 48 dikalikan 3/2 aja ya kalau bingung. Ini kan sama-sama dibagi 2, 24 dikali 3 kan 72 ya kan. Gitu, 72. 48. Iya benar ya. 48 dibagi 2 kan 24 gitu. 24 dikali 3 72. 72 dikurangi 3 setengah. Kan 72,0 dikurangi 3 setengah. Berapa? 10 kurangi 5 kan 5. 5 ya. Ini coret jadi 1. 11 dikurangi 3 berapa? 8 kan? 8 ini jadi 6. Itu berarti 68,5 gitu ya. Berarti 12 tinggal gini. 68,5 ditambah 12,5. Udah. 5 tambah 5 kan 10. 1 tambah 8, 9 tambah 2, 11. 1 tambah 6, 7 tambah 1, 8. Berarti hasilnya 81 ya. Gitu. Y-nya di sini 81. Nah, tinggal kita hitung ini. 32 kali 7 ini berapa? 32 kali 7 kan 7 kali 2 14. Simpan 1, 7 kali 3 21 tambah 1 22. Berarti 224/5.
224 per 5, 200 bagi 5 aja kan 40 kan, gitu. Berarti nggak mungkin, pasti hasilnya 40 berapa gitu kan. Pasti X-nya kurang dari Y ya. Oke, harusnya pilihannya yang beta gitu. Oke, yang beta ya jawabannya. Jadi bisa pakai piling saja gitu kan. 224 dibagi 5 aja kan, 200 bagi 5 aja udah 40. Berarti kalau 224 ya pasti hasilnya 4. Nggak mungkin kan lebih dari yang Y ini gitu. Oke, kita lanjut. Apabila suatu pekerjaan diselesaikan 64 orang dalam waktu setengah hari. Oke, A-nya 10 orang, yang B-nya banyak orang yang dibutuhkan ketika menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 4 hari. Oke. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berdasarkan informasi yang diberikan di atas ini? Oke, kita akan coba dulu. Ini kan sebuah pekerjaan. Katakanlah di sini adalah pekerja, ini adalah waktu. Kan diselesaikan 64 orang gitu kan. Itu kalau waktunya setengah hari. Nah, kalau 4 hari, kira-kira di sini berapa gitu kan? Artinya, coba lihat. Kalau 64 orang kan diselesaikannya bisa dalam setengah hari. Kalau misalkan waktunya semakin pendek, gitu kan, semakin pendek, maka pekerjanya semakin banyak, gitu. Tapi kalau waktunya semakin banyak, ini kan waktunya semakin bertambah, pasti pekerjanya semakin berkurang, gitu. Jadi pekerjaannya semakin sedikit, gitu. Pekerjaannya semakin sedikit, maka waktunya semakin bertambah. Kalau pekerjaannya semakin banyak, maka waktunya semakin sedikit untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Coba, setengah ke 4 ini kan dikali 8 ya kan? Gitu. Berarti 64 karena di sini perbandingan terbalik. Kan ini kan perbandingan terbalik namanya ya. Maka dari sini dibagi 8. Gitu. 64 dibagi 8 berapa? 8 orang. Berarti yang B ini jawabannya adalah 8 orang. Gitu. Berarti yang A lebih besar daripada B. Oke, pilihannya yang Caca. Mudah tidak? Sangat-sangat mudah. Oke, kita lanjut. Oke, ini soal TIU CPNS. Katanya banyak juga keluar harga jual gitu kan, harga beli dan lain sebagainya. Mungkin maksud soal itu adalah soal perbandingan gitu, perbandingan harga beli gitu istilahnya ya. Coba di sini seorang mahasiswa membeli 14 buku seharga 65.800 di toko baru. Jika dia ingin membeli 35 buku, uang yang dibutuhkan adalah jadi ini kan ada buku, ada harga. 14 buku seharga 658 ya. Kita coret aja nolnya 2 gitu. Berarti kalau 35 buku di sini berapa gitu kan? X. Jadi gini logikanya. Semakin banyak buku yang dibeli, itu semakin banyak juga uang yang dibutuhkan. Berarti di sini perbandingan apa? Senilai. Kalau perbandingan senilai ya udah tinggal kalikan silang aja nih. 14x kan sama dengan 35 dikali 658. 14 dengan 35 ini kan sama-sama dibagi 7 ya. Ini 5, ini 2. Gitu. 658 bisa kan dibagi 2 gitu. Berapa? 6 bagi 2 aja kan bisa. Ini 658 dibagi 2. 6 bagi 2 kan 3.
5 bagi 2 kan 2, sisa 1. 18 dibagi 2, 9. Berarti 5 X-nya sama dengan 5 kali 329 gitu. 329 dikali 5 aja. Kita hitung dulu. 9 kali 5 kan 45. 5 kali 2 kan 10 tambah 4, 14. Simpan 1. 5 kali 3, 15 tambah 1, 16. Oh, tinggal cari aja nih teman-teman pilihan yang mirip di sini. Nah, yang ini nih 1, 6, 4, 5. Oke, pilihannya yang delta ya, gitu. Oke, pilihannya yang delta gitu ya. Atau bisa aja kan ini nolnya kan tadi dicoret, tinggal balikin aja 2 nolnya. Jadi kan 4.500 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 164.500. Oke, yang delta jawabannya. Arman mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 10 hari dan Angga mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama selama 15 hari. Jika mereka bekerja sama mampu menyelesaikan 4 hari, berapakah sisa pekerjaan yang belum terselesaikan? Oke. Ini kan kalau si Arman ini kan kalau sendirian ya. Gitu. Kalau si Arman sendiri katanya 10 hari. Kalau si Angga sendiri, katakanlah si Angga ini B ya. Itu berapa? 15 hari. Nah, kalau misalkan gini, keduanya bekerja sama, berarti kan satu orang si Angga ditambah satu orang Arman dengan satu orang si Angga itu sama dengan 1/4 gitu. Tinggal pindahin aja ruasnya ini ke sini. Tinggal pindahin aja, ini kan pembagi, pindah ruas jadi pengali, berarti kan tinggal pindah jadi 4A, kan 4 dikali 1A kan jadi gini, 4 kali 1/A ditambah 1/B gitu kan, jadi kayak gini gitu. Hasilnya 1 di sini katakanlah gitu kan. Udah tinggal kalikan aja nih, kalikan ke sini, kalikan ke sini, jadi 4A ditambah 4B gitu. Nah, di sini si Arman ini mampu menyelesaikan dalam waktu 10 hari gitu. Sedangkan si Angga ini dapat menyelesaikan 15 hari gitu. Berarti kan jadi 4/10 kan. Si Angga tuh kan tadi 10, si Arman tuh kan tadi 10 ditambah 4/15 gitu. Udah, tinggal KPK dari 10 dan 15 berapa? 30 ya. 30 dibagi 10 kan 3 ya. Dikali 4, 12. Ditambah 30 dibagi 15 berapa? 2 kali 4, 8. Sama dengan 12 tambah 8 berapa? 21 ya. Ya kan? 2 tambah 8 aja 11. 20, sorry. 20/30 gitu. Artinya 20/30 atau 20/3. Nah, yang ditanyakan adalah sisa pekerjaannya gitu. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Silakan teruskan ya, teman-teman. Penyelesaian akhirnya di kolom komentar. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya gitu ya. Dan selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan nilai passing grade. Gitu, semoga bisa lanjut ke tahap SKB gitu, seleksi kemampuan bidang. Dan yang baru menjalankan tes hari ini, silakan berjuang dan semangat ya. Itu yang akan tes di hari-hari yang akan datang, mohon dipersiapkan
sebaik-baik mungkin gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.